Shalom, apa kabarnya? Saya yakin semuanya baik, sehat, dan tetap semangat. Puji nama Tuhan, saat ini kita dapat bergabung bersama dalam ibadah online SPP Jemaat GKI Tamiang Layang. Walaupun secara online, saya yakin tidak mengurangi hikmat dan sukacita kita dalam beribadah. Mungkin teman-teman semua mempunyai kerinduan untuk bergabung beribadah bersama, baik di sekre seperti biasa ataupun di gereja. Tapi saya yakin walaupun secara online kita dipersatukan Tuhan dalam kasih-Nya yang luar biasa. Dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di tempat kerja saat ini, kita mau bersama, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam ibadah saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah kita saat ini. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa, atas kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bersama-sama untuk ibadah online SPP Jemaat GKI Tamiang Layang saat ini. Ya Bapa, jika kami ingin memulai ibadah kami, biarlah Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Ya Bapa, sucikanlah dan kuduskanlah pikiran kami. Jika kami hendak memuji nama-Mu, biarlah kami memuji nama-Mu dengan segenap hati kami. Tuhan, berilah kami kefokusan ketika firman disampaikan, kami boleh menangkap dengan sempurna. Ini dalam permohonan kami Bapa, yang kami alaskan ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kenal, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya berada dalam keadaan yang baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pada kesempatan hari ini pula, saya akan membawakan perenungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-33 dengan perikop nasihat hikmat. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, sumber daripada segala hikmat dan pengetahuan, kembali pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kami selaku hamba-hambamu hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau dapat urapi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat benar-benar mengerti dan memahami setiap firman-Mu ini sesuai dan seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, maka kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-33 dengan perikop nasihat hikmat. Ayat yang ke-29, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Dari nas perenungan kita hari ini, saya mengambil suatu tema kecil, yaitu hati-hati terhadap kelalaian. Untuk memahami hal ini, tahukah rekan-rekan sekalian bahwa lalai dapat menjadi suatu singkatan dari L, lepas dari firman Tuhan. A, acuhkan perintah Tuhan. Hingga L, leluasa dalam bertindak. Namun A, acap kali menolak teguran Tuhan. Sehingga I, ibarat hidup segan, mati tak mau. Hidup pun menjadi berada dalam kesengsaraan. Melalui penjelasan mengenai singkatan tadi, dapat kita pahami bahwa perilaku lalai merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Perilaku lalai merupakan perilaku yang tidak baik. Sebab, sebagai contoh, lalai dalam berkata-kata akan menyakiti hati saudara-saudari kita. Lalai dalam bertindak akan menimbulkan kerugian bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Lalai dalam mengerjakan tugas akan memberikan hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita, dan lalai dalam bertanggung jawab akan menjadikan seseorang pribadi yang tidak dewasa. Nyata dan jelas bahwa lalai merupakan suatu perilaku yang tidak disukai oleh Tuhan. Orang lalai tidak disukai oleh Tuhan, sebab orang-orang yang lalai tidak mau mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan, tidak mau mendengarkan nasihat dan teguran yang diberikannya melalui berbagai caranya. Mereka melaksanakan segala tugas dan pekerjaan mereka, bahkan dalam segala sesuatunya, dengan tidak bersukacita, dengan tidak tulus hati, dan dengan tidak bersungguh-sungguh. Apa yang akan mereka dapatkan pada akhirnya? Yang mereka akan dapatkan pada akhirnya hanyalah suatu hidup yang sengsara. Hanya hukuman yang akan mereka dapatkan. Pada konteks saat ini, pada masa pandemi saat ini, memang tidak dapat disangkali bahwa telah bosan dan jenuh untuk mendengar berbagai hal mengenai berita-berita COVID-19 dan anjuran serta perintah untuk melaksanakan protokol-protokol kesehatan. Ingin rasanya bebas dari segala kewajiban dan keharusan yang ada. Ingin juga rasanya bebas dari segala keadaan yang ada. Kemudian beberapa saat yang lalu muncul beberapa kabar bahwa vaksin telah ditemukan dan saat ini vaksin tengah berada dalam uji coba vaksin. Kemudian jika misalnya ditambahkan seseorang berada dalam keadaan di mana ia merasa segala sesuatunya aman, keadaan yang ada di sekitarnya aman, orang-orang yang berada di sekitarnya tidak ada yang terinfeksi virus corona, dan segala sesuatunya memang serasa seperti sebelum ada berita mengenai virus corona ini hadir di dalam kehidupannya. Dan juga karena
Ia hanya merasa bahwa ia bergaul dengan orang-orang yang itu saja dan pergi ke tempat yang itu saja. Ia pun menjadi lalai dalam melaksanakan protokol-protokol kesehatan. Ia menjadi sentuh sana, sentuh sini, tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, dan bahkan tidak menjauhi kerumunan. Ingat apa yang dikatakan Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-32b, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Sebab fakta telah membuktikan bahwa semakin hari presentase orang yang terkena virus corona atau yang terinfeksi virus corona bukannya semakin menurun atau tetap, namun semakin meningkat. Virus corona tidak serta-merta menjadi hilang. Oleh karena itu, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk tetap setia dalam memperhatikan keadaan, tetap setia dalam memahami setiap informasi yang ada, tetap setia dalam menjalankan setiap kewajiban yang ada, juga dalam hal perintah dan anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Terlebih jika hal ini adalah hal yang baik, jika kita tidak menurutinya dan malah melawan dan menolaknya, maka sama saja dengan kita melawan kehendak dan perintah yang diberikan Tuhan. Ingat, Roma pasal 13 ayat yang pertama sampai yang kedua mengatakan bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Melawan pemerintah sama dengan melawan ketetapan Tuhan, akan ada hukumannya. Apa hukuman yang akan kita peroleh pada masa pandemi saat ini? Pertama, seseorang akan menjadi terinfeksi virus corona, dan yang kedua, serta kemudiannya ia akan dan harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas apa yang telah ia lakukan. Memang telah sangat jenuh dan bosan untuk mendengar berbagai peringatan dan anjuran tentang hal ini. Namun jangan jadikan kejenuhan dan kebosanan ini sebagai dasar untuk lalai dalam melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang ada. Bukan hanya diri kita yang akan dirugikan, namun orang-orang yang ada di sekitar kita yang akan dirugikan. Ingat pula, Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-33 tadi mengatakan bahwa tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ingat, tidak hanya mendengar, namun mendengarkan, yaitu mendengar dengan melaksanakan dan mematuhinya. Sebab seberapa besar pun iman dan ketaatan yang dimiliki seseorang, jika ia tidak melaksanakan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan, apakah gunanya itu? Bukannya semua itu hanyalah suatu kesia-siaan. Ingat, Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-28 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagaimana mungkin Tuhan dapat bertindak jika kita sendiri tidak mau bertindak dalam kehidupan kita sendiri pula? Melalui firman ini, marilah kita bersama-sama merenungkan apakah kita telah benar-benar mendengar dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam berbagai cara yang Ia berikan dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Engkau telah berikan sehingga kami dapat kembali mendengarkan setiap firman-Mu. Janganlah biarkan setiap firman-Mu ini berlalu begitu saja, namun biarlah melalui setiap firman-Mu ini, Engkau dapat menjadikan kami hamba-hamba-Mu yang dapat melaksanakan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Juga ajar kami dalam kehidupan ini, sehingga kami tidak menjadi lalai. Tuntun, bimbing, dan sertai kami dalam tiap-tiap langkah kehidupan kami selaku pemuda, sehingga kami tidaklah menyimpang ke kiri maupun ke kanan, namun dapat berjalan sesuai dan seturut dengan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Juga kami berdoa bagi yang pada saat ini berada dalam masa pendidikan, dalam masa pencarian jati diri, dalam masa pencarian pasangan, dalam masa pencarian pekerjaan, juga yang berada dalam setiap usaha dan pekerjaan. Kiranya Engkau dapat berkati semuanya itu, dan kiranya Engkau dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan masing-masing pribadi. Juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang pada saat ini berada dalam keadaan yang sakit. Kiranya Engkau dapat memberikan pemulihan kesehatan dan kesembuhan melalui perawatan yang mereka terima, melalui obat-obatan yang mereka konsumsi. Juga kami berdoa bagi
mereka yang pada saat ini berada dalam keadaan yang terisolasi, yang melaksanakan isolasi mandiri. Kiranya Engkau dapat memampukan mereka, kiranya Engkau dapat memberikan mereka semangat dan kesehatan. Juga kami tak lupa berdoa bagi orang tua kami, bagi para hamba-hambamu yang bekerja di ladangmu, juga bagi bangsa dan negara ini, dan juga bagi dunia ini yang berada dalam masa pandemi saat ini. Kiranya Engkau dapat berkati semuanya itu, dan kiranya pula Engkau dapat memberikan pemulihan bagi dunia ini, sebab hanya berasal dari Engkaulah pemulihan dan berkat. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami, yang kami alaskan di dalam nama anakmu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya bersamaku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki
ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa, atas kasih yang begitu luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai ibadah kami saat ini Bapa, dari awal sampai berakhirnya ibadah kami saat ini Bapa. Ya Bapa, banyak ilmu dan hal yang bermanfaat yang kami terima. Semoga rangkaian ibadah ini dapat menjadi bekal hidup yang bermanfaat untuk kami semua. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati seluruh pelayanan yang ambil bagian pada saat ini Bapa. Berkati pula mereka yang belum berkesempatan mengikuti, agar di pertemuan berikutnya dapat ikut dalam kegiatan ibadah saat ini. Ya Bapa, ini dalam permohonan kami yang kami alaskannya hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti ibadah SPP Jemaat GKI Tamiang Layang. Sampai jumpa di ibadah yang berikutnya. Terima kasih kepada pendeta yang melayani, teman-teman yang melayani. Tetap jaga kesehatan, selalu lakukan kegiatan yang positif, dan selalu jadi berkat bagi sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.